Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok metode harga pokok produk pesanan yang beranggotakan Siti Umayyah, kemudian ada Syahwanisa Pratiwi. Kami di sini mengangkat tema metode harga pokok produk pesanan pada usaha bakery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang berkaitan dengan metode harga pokok produk pesanan pada usaha bakery. Mengapa tema ini penting? Karena persaingan dalam dunia bisnis saat ini sangat ketat, sehingga perusahaan, baik skala besar maupun kecil, harus mampu menentukan harga jual produknya secara tepat agar tetap kompetitif dan memperoleh keuntungan. Nah, sebagai contoh, kami mengambil usaha bakery di Jakarta yang menghadapi berbagai tantangan dalam menentukan harga pokok produk mereka, terutama karena biaya produksi yang terus berubah dan kebutuhan pelanggan yang beragam. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan dengan melihat latar belakang penelitian. Nah, latar belakang yang kita ambil ini seperti yang tertulis di slide, persaingan di dunia usaha semakin ketat sehingga perusahaan dituntut untuk terus berkembang dan memperbaiki strategi bisnisnya. Nah, salah satu faktor kunci dalam keberlangsungan usaha adalah penentuan harga pokok produk yang tepat. Informasi mengenai biaya produksi itu juga sangat penting ya, karena menjadi dasar dalam menentukan harga jual produknya. Nah, ada beberapa elemen yang mempengaruhi harga pokok produk seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, bahkan biaya overhead pabrik. Nah, untuk metode penentuan harga pokok produknya yang sering digunakan itu adalah metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Dalam kasus ini, metode harga pokok pesanan menjadi fokus utama karena metode ini memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya berdasarkan spesifikasi pesanan pelanggan. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk membantu perusahaan, khususnya usaha bakery di Jakarta, agar dapat menentukan harga pokok produk secara akurat di tengah persaingan pasar yang ketat. Nah, untuk manfaat penelitian ini memiliki beberapa manfaat utama. Pertama, bagi usaha bakery, penelitian ini bisa menjadi masukan yang berharga bagi pengelola dalam menentukan harga pokok produk. Dengan informasi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki strategi penetapan harga. Nah, yang kedua, bagi penulis dan pembaca, penelitian ini menjadi penerapan langsung dari teori yang dipelajari dalam mata kuliah akuntansi biaya. Kemudian selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi tambahan bacaan ilmiah yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang metode harga pokok produk. Selanjutnya adalah harga pokok produk dan biaya. Harga pokok produk adalah salah satu unsur penting dalam suatu laporan keuangan perusahaan. Dalam konteks bisnis, istilah ini sering digunakan sebagai acuan untuk menentukan harga jual produk. Nilai ini dihitung berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, mulai dari biaya bahan baku, kemudian juga ada tenaga kerja, sampai biaya overhead lainnya. Nah, pemahaman tentang harga pokok produk sangat penting karena menjadi dasar memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga mampu bersaing di pasar. Kemudian ada penggolongan biaya. Dalam akuntansi biaya, penggolongan biaya dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu berdasarkan fungsinya, mencakup biaya produksi, pemasaran, administrasi, dan keuangan. Untuk berdasarkan perilaku seperti biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Berdasarkan objek biaya yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Dengan memahami penggolongan biaya, perusahaan dapat mengelola keuangannya dengan lebih efisien sehingga mampu menentukan harga pokok produk dengan lebih akurat, seperti itu. Selanjutnya di sini ada penentuan harga pokok produksi.
Penentuan harga pokok produksi merupakan langkah memasukkan unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam menentukan harga pokok produksi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu dengan cara metode harga pokok penuh atau full costing dan dengan cara metode harga pokok variabel atau variable costing. Pertama, di sini saya akan membahas tentang metode harga pokok penuh atau full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Rumus metode harga pokok produksi menggunakan full costing yaitu HPP sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik ditambah biaya overhead pabrik tetap. Pada metode harga pokok variabel atau variable costing. Variable costing merupakan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Rumus untuk menghitung harga pokok produksi menggunakan variable costing yaitu HPP sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur penting dalam menghitung harga pokok produksi. Yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung. Dalam menentukan harga pokok produksi, bahan baku menjadi salah satu unsur yang perlu dimasukkan ke dalam hitungan. Terdapat 4 jenis yang termasuk dalam biaya bahan baku. Di antaranya itu ada jumlah bahan baku yang dibutuhkan, modal untuk membeli bahan baku, total bahan baku yang tersisa setelah diproduksi, dan mengakhiri kebutuhan terhadap persediaan bahan baku. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini merupakan unsur yang sudah ditetapkan di awal melalui sistem upah atau gaji yang diberikan kepada seluruh staf dalam perusahaan. Melalui sistem penggajian ini, perusahaan dapat mengukur kebutuhan tenaga kerja untuk melakukan proses produksi. Selanjutnya yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik. Untuk dapat menentukan harga suatu produk, perusahaan juga perlu memasukkan biaya overhead pabrik dalam perhitungan HPP. Biaya yang termaksud dalam biaya overhead pabrik yaitu pemeliharaan dan perbaikan peralatan pabrik, biaya pengadaan, biaya manajemen, dan biaya sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas perbedaan antara full costing dan juga variable costing. Dalam laporan keuangan atas laba rugi, jika menggunakan full costing, maka biaya overhead pabrik akan dilaporkan dalam laporan keuangan saat produk sudah terjual. Sedangkan untuk metode variable costing, biaya overhead pabrik akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam penentuan harga pokok produk yang berbeda, untuk menghitung harga pokok produksi dalam metode full costing, menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik, tetap, dan variabel. Sedangkan pada metode variable costing, hanya menghitung biaya overhead variabel. Biaya per periode. Untuk metode full costing, biaya yang terdapat pada per periode akan dinilai sebagai biaya yang tidak akan berkaitan dengan biaya produksi, tetapi tetap akan mengurangi laba perusahaan. Sedangkan biaya per periode yang ada variabel akan ikut dibebankan dalam produksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam data penelitian. Di sini kita meneliti usaha dagang bakery yang ada di Jakarta Barat. Bahan utama yang digunakan dalam produksi ini adalah tepung terigu dengan pasaran harga 14.000 per kilogram, ragi roti dengan harga pasaran 6.000 per bungkus, gula pasir dengan harga pasaran 36.000 per kilogram, telur ayam dengan harga 33.000 per kilogram, dan mentega dengan harga 50.000 per kilogram. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung, di sini kita dapat melihat karyawan yang ada pada usaha dagang bakery yaitu 3 orang dengan jam kerja 12 jam, yaitu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk tarif upah yang diberikan oleh
usaha dagang bakery kepada karyawan yaitu dengan jumlah 2.500.000 per bulan. Maka di sini kita dapat menghitung tarif per harinya yaitu 2.500.000 dibagi dengan hari kerja yaitu 26 hari. Maka totalnya itu 96.153 per hari. Selanjutnya jam kerja langsung satu hari itu 3 orang dikali 12 jam sama dengan 36 jam. Untuk 1 tahun itu ada 432 jam. Maka di sini kita dapat hitung tarif per jam kerja langsung yaitu 96.153 dibagi 36 sama dengan 2.670 per jam kerja. Untuk biaya overhead pabrik yang dikeluarkan pada usaha dagang bakery yaitu air bersih senilai 500.000, gaji karyawan senilai 7.500.000 per bulan, kebersihan senilai 100.000 per bulan, peralatan itu dengan jumlah nominal 2 juta, untuk perlengkapan dengan jumlah nominal 35 juta, untuk listrik itu 900.000 per bulan, dan bahan-bahan yang digunakan 3 juta. Maka total kurang lebih itu yang dikeluarkan oleh usaha dagang bakery adalah 49 juta. Maka di sini kita dapat menghitung pembebanan BOP per jam kerja langsung yaitu 49 juta dibagi 432 hari sama dengan 113.425 per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya untuk menghitung HPP. Dalam pembuatan 200 piece roti, maka usaha dagang bakery ini memerlukan tepung terigu kurang lebih 20 kg dengan harga satuan 14.000 dan gula pasir 10 kg dengan harga satuan 36.000, telur ayam 5 kg dengan harga satuan 33.000, mentega 2 kg dengan harga satuan 50.000, ragi 2 bungkus dengan harga satuan 6.000. Total biaya bahan yaitu 837.000. Maka di sini kita dapat menentukan harga pokok per unit. Untuk HPP itu ada 907.000 dengan jumlah pesanan kurang lebih 200 piece. Maka harga pokok per unit yaitu 907.000 dibagi 200 sama dengan 4.500. Jadi harga per piece roti yang dapat dijual adalah 4.500. Sekian presentasi dari kami dengan pembahasan metode harga pokok pesanan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.